Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5A04 akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses penelitian, topik dan masalah penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tasya Putri Kinasih bersama teman-teman saya Dwi Listiani, Yulian Toro, Gali Romat Santoso, Sela Putri Andini, dan Ma'ruf Mustafa Wali. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang artinya tempat. Topik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok pembicaraan. Topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan atau pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, atau bahan diskusi. Topik merupakan kejadian atau peristiwa atau fenomena yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya, mempertimbangkan topik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, manage of topic. Topik dapat dikelola. Yang kedua, obtainable data. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Yang ketiga, significant of topic, yaitu topik yang sesuai. Yang keempat, interest topic. Artinya topik tersebut menarik. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ma'ruf Mustafa Wali. Selanjutnya yaitu topik dapat dikelola. Dalam hal ini, topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan peneliti. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada satu, kemampuan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam memecahkan masalah ini kita itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, menentukan satu masalah. Masalah itu penting karena ini suatu permasalahan yang harus dipecahkan dan permasalahannya itu suatu yang unik. Setelah menentukan masalah, maka kita tahap selanjutnya itu menyusun kerangka berpikir. Nah, di dalam menyusun kerangka ini kita itu mengumpulkan keterangan dan mengumpulkan data-data sesuai masalah yang kita cari. Setelah semua terkumpul, kita menentukan hipotesis. Hipotesis sendiri itu adalah jawaban sementara. Dan itu terdiri dari dua bagian, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu hipotesis yang tidak ada berpengaruh nilainya. Dan hipotesis alternatif itu yang ada berpengaruh. Setelah menyusun hipotesis, kita itu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu kita terjun ke lapangan untuk membuktikan data-data yang sudah terkumpul. Apakah yang kita cari itu sesuai dengan hipotesis kita. Setelah melakukan hipotesis, terakhir itu menarik kesimpulan. Dalam kesimpulan sendiri itu akan menjadikan 3 hasil, yaitu sesuai dengan hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan yang terakhir eksperimen lanjutan. Yang kedua yaitu ini ada kecukupan biaya. Nah, kita mencari topik masalah itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita jangan mencari masalah yang membuang-buang banyak biaya. Yang ketiga itu tersedianya waktu. Maksudnya yaitu kita meneliti masalah harus benar-benar waktu yang pas. Misal objeknya, suasananya pas diteliti, jadi kita jangan sembarangan mau terjun ke lapangan kemudian objeknya malah nggak siap diteliti. Yang terakhir ada kemungkinan adanya sponsor atau kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini penting banget karena nggak mungkin kita meneliti nggak ada bantuan dari pihak lain. Pasti selalu ada agar penelitian kita itu berhasil dengan baik dan sesuai apa yang kita harapkan. Berikutnya yaitu ada obtainable data. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Yang pertama ada tersedianya data atau data dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini meliputi apakah sumber-sumber data kepustakaan cukup tersedia. Selanjutnya ada apakah teknik-teknik pengumpulan data cukup dikuasai. Selanjutnya ada apakah ada faktor-faktor pribadi dan luar yang akan merintangi pengumpulan data.
Yang terakhir ada apakah data tersebut tergantung pada waktu tertentu, misalnya data tentang proses pemilu 2004. Halo, saya Sela Putri Andini, NIM 2019 017079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu tentang significant of topic atau topik yang sesuai. Terdapat 2 poin yang penting, yaitu yang pertama sesuai dengan bidang ilmu atau cakupan ilmu peneliti. Ya, tentu. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, maka kita harus memilih topik yang sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki. Misalnya kita memiliki latar belakang akuntansi, maka akan sebaiknya kita memilih topik yang berhubungan dengan akuntansi. Kenapa begitu? Karena wawasan-wawasan yang sudah kita miliki, teori-teori yang sudah kita pahami, serta pengetahuan yang kita dapatkan dapat kita terapkan dalam penelitian tersebut. Harapannya yaitu agar kita dapat melaksanakan penelitian dengan sukses dan lancar sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap yang sudah ditentukan. Poin yang kedua yaitu topik penting diteliti secara akademik. Topik yang penting atau bermakna itu memberikan solusi atau cara-cara penyelesaian yang terbaru. Kemudian banyak orang yang menunggu hasil dari penelitian yang kita lakukan karena topik yang kita pilih adalah topik yang menarik serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu interest topik atau topik yang menarik. Terdapat 3 poin yang penting. Yang pertama yaitu apakah topik tersebut secara pribadi menarik minat dan semangat dari peneliti. Oke, topik yang kita kembangkan adalah topik yang seharusnya membangkitkan minat serta semangat dari diri kita sendiri. Ketika di tengah-tengah saat melakukan penelitian kita menghadapi suatu masalah, kita harus mampu membangkitkan diri kita karena mengingat bahwa topik yang kita pilih adalah topik yang menarik sehingga dapat melanjutkan hingga akhir sampai penelitian tersebut sukses. Selanjutnya yaitu apakah topik tersebut dapat menimbulkan rasa ingin tahu secara ilmiah. Tentunya penulis harus memiliki rasa tersebut karena penulis juga harus membangkitkan rasa semangatnya dari rasa keingintahuannya ini untuk membuktikan penelitian yang ia lakukan kemudian mengarahkannya kepada kebenaran ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu apakah topik tersebut menarik untuk dapat mengarahkan pada kebenaran ilmiah. Karena pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah sehingga dipastikan objektif serta tidak semata-mata karena pendapat pribadi saja. Maka kita harus membuktikan di akhir penelitian kita apakah itu benar dan mendapatkan faktanya tersebut. Yang selanjutnya yaitu masalah penelitian. Terdapat beberapa definisi mengenai masalah. Yang pertama, masalah yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara dasalen dengan dasain, atau perbedaan antara harapan dengan kenyataan, serta perbedaan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Yang kedua, masalah yaitu sesuatu yang dipertanyakan dan yang sangat penting untuk dipecahkan atau diselesaikan. Jadi, pengertian dari masalah penelitian yaitu suatu situasi yang merupakan akibat dari interaksi 2 atau lebih faktor seperti kebiasaan, keadaan, keinginan, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, masalah penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau menguraikan lebih jelas lagi tentang masalah yang telah dinyatakan di dalam latar belakang penelitian. Yang kedua, perumusannya urut sesuai dengan urutan intensitas pengaruhnya di dalam topik penelitian dan harus disusun secara eksplisit atau tidak terbelit-belit sehingga orang dapat memahami dengan mudah apa yang akan kita sampaikan dalam penelitian tersebut dan tidak mempunyai gambaran yang salah mengenai sesuatu yang akan kita teliti. Untuk yang ketiga yaitu rumusan masalah ini mempunyai konsekuensi terhadap relevansi atau hubungan antara maksud dan tujuan
kegunaan penelitian, kerangka pikiran, dan metode penelitiannya. Dan yang terakhir, masalah penelitian pada umumnya diawali dengan kata tanya, seperti apakah, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Tetapi bisa juga dengan kalimat pernyataan. Kriteria masalah dalam penelitian. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti yang pertama, apakah A terkait dengan B? Yang kedua, apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Selanjutnya, yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Selanjutnya, jenis-jenis masalah dalam penelitian. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang diri sendiri. Yang kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sumber masalah penelitian. Yang pertama, pengalaman pribadi, yaitu dapat menjadi sumber masalah penelitian sangat baik, khususnya bagi peneliti pemula. Yang kedua, dedukasi dari teori pendidikan dan teori tingkah laku juga merupakan sumber permasalahan yang baik. Yang ketiga, membaca buku. Sumber permasalahan lainnya adalah membaca literatur yang menarik perhatian peneliti. Menarik dapat dilihat dari segi keterkaitan dengan bidang keahliannya atau dengan isu-isu tersebut telah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ciri masalah yang baik. Yang pertama, topik yang dipilih sangat menarik. Yang kedua, pemecahan masalah mempunyai kontribusi dalam lapangan pekerjaan atau bidang tertentu. Yang ketiga, merupakan hal baru. Yang keempat, sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan moral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah, kami mohon maaf. Terima kasih.